Risalah Hukum Sihir dan Perdukunan dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Islam tentang hukum berobat kepada ahlinya? Katakan kepada dokter umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya dihaturkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Selawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiada lagi nabi sesudahnya. Mengingat akhir-akhir ini banyak sekali tukang-tukang ramal yang mengaku dirinya sebagai tabib dan mengobati orang sakit dengan jalan sihir atau pedukunan. Mereka ini banyak menyebar di berbagai negeri. Orang-orang awam yang tidak mengerti sudah banyak menjadi korban pemerasan mereka. Maka atas dasar nasihat kepada Allah dan kepada hambanya, aku ingin menjelaskan tentang betapa besar bahayanya terhadap Islam dan umat Islam oleh adanya ketergantungan kepada selain Allah serta bertolak belakang dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku katakan bahwa berobat dibolehkan menurut kesepakatan para ulama, dan seorang muslim hendaklah berusaha mendatangi dokter yang ahli, baik penyakit dalam, pembedahan, saraf, maupun penyakit luar lainnya, untuk diperiksa apa penyakit yang diderita, dan kemudian diobati sesuai dengan obat-obat yang dibolehkan oleh syarat, sebagaimana yang dikenal dalam ilmu kedokteran. Dilihat dari segi sebab dan akibat yang biasa berlaku, hal ini tidak bertentangan dengan ajaran tawakal kepada Allah dalam Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya. Ada di antaranya yang sudah diketahui oleh manusia dan ada yang belum diketahui. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan penyembuhannya dari sesuatu yang telah diharamkan kepada mereka. Tentang pengobatan kepada dukun-dukun seperti yang dilakukan sebagian umat Islam, bagaimana pandangan syara dalam hal ini? Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi orang yang sakit mendatangi dukun-dukun yang mendakwakan dirinya mengetahui hal-hal yang gaib untuk mengetahui apa yang sakit dan dideritanya. Tidak diperbolehkan pula mempercayai atau membenarkan apa yang mereka katakan, karena sesuatu yang mereka katakan mengenai hal-hal yang gaib itu hanya didasarkan atas perkiraan belaka atau dengan cara mendatangkan jin dan meminta pertolongan jin-jin itu tentang sesuatu yang mereka inginkan. Dengan cara demikian, dukun-dukun tersebut telah melakukan perkara-perkara kufur dan penyesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam berbagai hadisnya sebagaimana berikut. Rawa Muslimun fi sahihihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ata 'arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 yawman. Yang artinya, Muslim meriwayatkan dalam hadis sahihnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangi arraf atau tukang tenun dan menanyakan sesuatu kepadanya, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi kahin atau dukun dan membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud.
wa kharrajahu ahlus sunanil arba' wa sahhahahu al-hakim 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzi man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya dikeluarkan oleh 4 ahlus sunan dan disahihkan oleh hakim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin dan membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Anda telah menyebutkan kata arraf. Lalu apa yang dimaksudkan dengan arraf di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas? Arraf ialah orang yang mengaku mengetahui kejadian yang telah lewat, yang bisa menunjukkan barang yang dicuri atau tempat kehilangan suatu barang. Sedangkan kahin ialah orang yang memberitakan hal-hal yang gaib yang akan terjadi atau sesuatu yang terkandung di dalam hati. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, arraf, kahin, munajjim atau ahli nujum adalah nama yang sama untuk kedua makna di atas. Al-Jami'ul Farid halaman 124. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahhana aw tukuhhina lahu aw sahhara aw suhhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bazzar bi isnadin jayyid. Artinya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan dari golongan kami orang yang menentukan nasib siang dan untung berdasarkan tanda-tanda benda, burung dan lain-lain, yang bertanya dan yang menyampaikannya, atau yang bertanya kepada dukun dan yang mendukuninya, atau yang menyihir dan yang meminta sihir untuknya. Dan barang siapa yang mendatangi kahin dan membenarkan apa yang ia katakan, maka sesungguhnya ia telah kafir dari apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad jayyid. Dari hadis-hadis yang mulia ini menunjukkan larangan mendatangi arraf, kahin dan sebangsanya. Larangan bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang gaib. Larangan mempercayai atau membenarkan apa yang mereka katakan, dan ancaman bagi orang yang melakukannya. Oleh karena itu, pada para penguasa dan mereka yang mempunyai pengaruh di negerinya masing-masing, wajib mencegah segala bentuk praktik tukang ramal, dukun dan sebangsanya, dan melarang orang-orang mendatangi mereka. Kepada yang berwenang, supaya melarang mereka melakukan praktik di pasar-pasar dan di tempat-tempat lainnya, serta cara tegas menolak segala yang mereka lakukan. Dan hendaknya tidak boleh tertipu oleh pengakuan segelintir orang tentang kebenaran apa yang mereka lakukan, karena orang-orang tersebut tidak mengetahui tentang perkara yang dilakukan oleh dukun-dukun tersebut. Bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang awam yang tidak mengerti hukum dan larangan yang mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang umatnya mendatangi para kahin dan arraf, dukun dan tukang tenung, dan melarang bertanya serta membenarkan apa yang mereka katakan, karena mengandung kemungkaran dan bahaya yang sangat besar, dan berakibat negatif yang sangat besar pula, karena mereka adalah orang-orang yang melakukan dusta dan dosa. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut di atas membuktikan tentang
pertuturan para kahin dan arwah, karena mereka mengaku mengetahui hal-hal yang gaib, dan mereka tidak akan sampai pada maksud yang diinginkan, melainkan dengan cara berbakti, tunduk, taat, dan menyembah jin-jin. Serta ini merupakan perbuatan kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membenarkan mereka atas pengakuannya, mengetahui hal-hal yang gaib dan meyakininya, maka hukumnya sama seperti mereka. Dan setiap orang yang menerima perkara ini dari orang yang melakukannya, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari mereka. Seorang muslim tidak boleh tunduk dan percaya terhadap dugaan dan sangkaan bahwa cara seperti yang dilakukan itu sebagai suatu cara pengobatan, semisal tulisan-tulisan azimat yang mereka buat, atau menuangkan cairan timah dan lain-lain cerita bohong yang mereka lakukan. Semua ini adalah praktik-praktik pedukunan dan penipuan terhadap manusia. Maka barang siapa yang rela menerima praktik-praktik tersebut tanpa menunjukkan sikap penolakannya, sesungguhnya ia telah menolong mereka dalam perbuatan batil dan kufur. Oleh karena itu, tidak dibenarkan seorang muslim pergi kepada para kahin, tukang tenung, tukang sihir, dan semisalnya, serta menanyakan kepada mereka hal-hal yang berhubungan dengan jodoh dan pernikahan anak atau saudaranya, atau yang menyangkut hubungan suami, istri, dan keluarga, tentang kecintaan, kesetiaan, perselisihan, dan perpecahan yang terjadi, serta lain sebagainya. Karena ini berhubungan dengan hal-hal yang gaib, tidak diketahui hakikatnya oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.